warnanya hitam. Terus ini maru apa? Black maru, red maru atau yellow maru. Jadi ini red maru. Red maru itu warnanya ada dua tipe. Tadi ada yang merahnya merah tua, ada yang merahnya merah seger. Ini termasuk yang merah tua. Kalau rekondisinya belum benar-benar jadi, itu warnanya jadi hitam begini. Jadi apa ya? Warna merahnya mungkin munculnya nggak tahu kapan. Jadi mungkin kalau kita udah beli yang kita nyari maru yang warnanya udah merah, yang udah seger, nah kayak gini nih. Ini termasuk yang merahnya oke. Yang merahnya oke. Ini termasuk yang merahnya apa ya? Merahnya jadi banget lah. Terus ya ini ada titik-titik nih kelihatan nih. 1, 2, 3. Nah ini tadi yang saya tanya, ini termasuk istilahnya kalau di maru itu bunga. Ownernya udah datang saja. Mas iya. Ini kita nanyain ini di apa namanya di, nah ini kan loh kok gak ada, balik sini balik. Ini kita nyanain, nah titik-titik nyanain apa nanyain? Nah, nanyain yang titik-titik putih di titik hitam kali. Hitam sama putih ya? Ada putihnya sih, cuma hitam sih. Hitam ada putihnya. Nah, itulah itu hitam putih itu. Itu namanya apa Mas kalau di maru? Ada yang tadi yang kita lihat yang merah di bawah itu kan nggak ada. Terus ini ada putih itu. Kalau kita bilang itu kita sebut bunga ya. Bunga karena kan memang nama lainnya dia kan memang kalau orang luar bilang kan toman bunga. Nah, toman bunga itu namanya dari situ, diambil dari situ sih. Jadi ada titik-titik hitam yang tegas, terus ada putih, ada warna putih, jadi katanya kayak bunga. Terus semua toman bunga berbunga nggak? Harusnya iya. Kalau secara genetik harusnya iya, cuman memang ada yang bunganya banyak, ada yang sedikit, ada yang enggak sama sekali. Itu sebenarnya memang yang pertama dari genetik yang pasti ya. Terus lingkungan termasuk air, terus pakan dia. Lingkungan termasuk air, pakan dia, pergaulan bebas. Kalau itu sih nggak tahu ya. Kalau ikan sih kasihan sih, kalau kita bilang kan kasihan sih. Dia apa sih kawin sih? Orang dia cuma ngelepasin sperma doang. Nggak ngerasain kan dia kan, nggak ngerasain enaknya gimana kan. Pembuahan di luar gitu ya. Pembuahan di luar. Jadi terus ya kita sampai ngomongin ke kawin ikan nih. Kita ngomongin ke kawinnya ikan. Dia kan pembuahan di luar. Terus kalau untuk Maru Riodes sendiri, ini penangkarannya gimana Mas? Masih susah sih. Oh masih susah? Oh iya, di Indo sendiri cuma masih ada beberapa orang yang berhasil. Nah, itu juga baru-baru ini kok, belum lama. Karena memang nggak tahu ya, yang ini memang susah apa ya? Kalau katakan kita campurin jantan betina, terus untuk kawinnya aja dia harus bener-bener set seperti alam, harus dia bener-bener nyaman. Jadi kalau kita mikir pengen nernakin di akuarium mungkin minggir dulu lah ya, kita nggak usah mikir ke situ. Nggak usah terlalu jauh dulu lah kalau kesana. Emang masih susah sih, karena kita selama ini juga masih bener-bener gantungin wildcard dari alam. Wildcard dari alam. Ya. Jadi ini semua yang ada di sini ini wildcard. Ya. Semua yang ada di sini wildcard. Terus dari apa kesulitannya melihara kita dari wildcard gede-gede gini sampai dia bisa jadi nyaman di akuarium kayak gini? Ya pertama apa ya, kita yang pasti dikondisikan dulu sama air di sini, terutama kan air Jawa. Air Jawa itu pH-nya ada 7 kan, normal, sorry. pH normal itu sekitar di 7 sampai 8 itu normal. 8 ke atas itu basah. Nah, sedangkan di alamnya dia, di habitatnya itu kan asam sekali kan. 3,5 sampai 4,5 kalau nggak salah. Oh, jadi air di sini netral 7, di habitat sana 3,5 sampai 4. Ya. Jauh. Jadi ini nih kita lihat yang hitam nih.
ini memang warnanya hitam atau gimana ini? Kalau itu harusnya untuk merah sih. Cuman memang mungkin salah saya waktu awal merekon dia, atau mungkin dia memang belum nyaman. Kalau bilang nyaman sih sebenarnya sudah cukup nyaman ya dia. Jadi dia udah berani satu tangan ya? Udah cukup nyaman, cuman nggak tahu sih karena memang untuk varian red sendiri itu memang kalau udah kedarung hitam, Kedarung hitam. nah, itu memang susah kalau kita mau harus benar sabar. Jadi ini harapan untuk dia bisa jadi merah Itu ada, tetap masih ada, walaupun kalau kita bilang tetap ada kualitasnya ya, merahnya bukan kita terus gimana karena memang ada yang bisa merah sekali, ada yang nggak terlalu merah, itu tergantung dari induknya juga. Nah, yang kita nggak tahu. Nggak tahu karena kita juga waktu beli nggak dapat KTP-nya sih. Terus ini nih yang saya pernah dengar itu kan merah itu ada yang merahnya merah seger, ada yang merahnya merah tua. Itu beda spesies, beda varian atau gimana, Mas? Kalau beda spesiesnya sih cuma sama aja sih kalau menurut saya sih. Cuman emang kalau dari lokality sendiri itu memang ada ciri-ciri khusus. Ciri khusus. Contoh. Lokality kan kalau ini rata-rata sampit ya, karena memang apa ya? Kebetulan supplier saya dari Sampit soalnya. Nah itu dia tuh, kalau Sampit kan barnya kan gede-gede, badan dia tebel. Badan dia lebih apa ya? Tebel gitu ya. lebar. Oh, lebar. Kalau yang dari Sentarum itu dia lebih panjang, terus barnya dia lebih banyak. Yang hitam-hitam lebih banyak. Terus apa ya? Cirinya apa sih? Ya gitu deh. Bingung juga nih. Oke, sekarang kita mau lihat ini, Mas. Yang ini, Mas. Ini. Naik coy. Nah, ini kan kita tadi lihat yang hitam, terus yang merah. Tapi bunganya sedikit. Ini kan bunganya banyak nih. Itu kita bisa nggak bikin yang nggak ada bunganya biar jadi ada bunganya? Kayak misal kata kita pernah dengar kayak ikan lohan kasih makan udang warnanya merah. Terus kalau udangnya nggak masuk warna merahnya redup, atau kasih kayak parok lah, ada makanan khusus yang bisa bikin dia merah. Kalau bunga bisa nggak, Mas? Sebenarnya bisa sih, harusnya bisa karena memang munculnya bunga sendiri kan yang satu memang dari pakan dan dari kualitas air. Maksudnya kualitas air tuh kalau kita main sana ya, kita yang momok kita apalagi untuk maru itu emang gimana caranya kita bisa nurunin pH. Ya, itu momok tersendiri sih yang sampai sekarang belum benar-benar terpecahkan. Kita bisa bikin pH rendah dan stabil. Kalau hanya untuk ngedropin doang nih, kita dropin ke pH rendah nih, dari normal ke 3,5 katakanlah, seperti yang di alamnya bisa aja. Bisa pakai yang instan, itu kan ada tuh kalau mau beli itu apa namanya, cairan penurun pH gitu kan. Ada cairan kan, itu bisa, cuman nggak bertahan lama. Oh, naik juga akan netral lagi. Akan netral lagi. Terus ini yang kita lihat ini, Mas, ini kan ada yang kita lihat di depan ini ada 4 akuarium dengan semuanya maru red sampin ya. Cuman di sini kan warnanya ada yang merah, ada yang bunganya banyak, ada yang hitam, ada bunganya. Itu ini lama pemeliharaan atau lama dari alam datang ke sini sama nggak, Mas? Kok beda-beda? Maksudnya kok beda-beda dengan treatment yang beda atau treatment yang sama? Cuman karena apa ya, individunya yang berbeda terus hasilnya beda atau beda-beda memang dapatnya dari sana juga nggak semuanya sama kan, karena namanya tangkapan liar kan kadang dapet kadang enggak, kadang dapet yang bagus kadang dapet yang enggak kan gitu kan. Jadi kita cuma taunya ada ikan, kita mau ambil nggak ya ambil. Terus kalau masalah pemeliharaan sebenarnya sama semua, tapi percaya apa enggak, tiap ikan percaya mas udah percaya dulu. Tiap ikan itu ada treatmentnya sendiri seharusnya. Tiap individu ikan ya, jadi dia punya karakter sendiri. Meskipun satu spesies dan satu lokality. Makanya emang kalau memang kita mau bener-bener fokus jadi ikan ini bagus, jangan banyak-banyak sih. Jangan banyak-banyak. Mending 1
satu atau dua kamu fokus tahu karakter ikan itu sendiri gimana. Jadi nggak bisa kita samain semua ya, treatmentnya sama, terus hasilnya akan sama, tiap ikan beda. Kalau di sini emang beda. Jadi memang asiknya main maru di situ sih. Kalau menurut saya sendiri ya, Jadi kita bisa ngulik setiap apa ya, karakter tiap individu. Ya. Karakter tiap individu dan ya bakat ikan masing-masing. Bakat berarti dari genetik gitu ya. Ya. Ini kita ada lihat yang ini mas. Nah, ini kan barnya tebel sama kayak yang gede. Terus warnanya agak ke oren-orenan. Bunganya juga banyak tapi apa Ya banyak juga besar sih. gitu. Ya cuman sampai atas juga tuh. Nah, ini red summit juga atau gimana? Sampai juga sama. Terus kalau saran, mending miara yang langsung gede atau dari kecil? Nah kalau itu pilihan. Itu pilihan, selera. Hobis punya selera masing-masing ya. Ada yang suka pokoknya aku pengen nikmatin ikan bagus. Ya kan, yang langsung pokoknya aku mau duduk aja, katakan yang doyan rokok sama ngopi sambil lihat ikan kan seru tuh. Itu kamu beli besar atau beli kecil tapi yang bagus. Yang udah jadi gitu. Nah, yang udah jadi dengan pastinya dengan budget yang lebih mahal ya. Dengan budget yang lebih mahal. Ada juga yang suka main progres. Dalam artian kamu piara dari kecil, kamu bisa lihat bakat dia seperti apa ikannya, terus kamu proses dengan sepengetahuan kamu apa ya tentang kenaikan ini ya, maksudnya dari apanya, pH air, dari pakan, pencahayaan itu. Jadi bisa merhatiin gimana sih ada perkembangan apa, warnanya naik, bunganya naik, itu ada kepuasan sendiri sih. Oh berarti itu di situ apa istilahnya lebih ke passion ya. Kita lebih senang coba ngulik dari kecil. Ya. Kita lebih miara dari kecil atau dari pot gede-gede. Terlalu keurus ini emang, jujur aja sih kurang keurus sih emang di sini. Iya sih bang sih. Ini saya penasaran sama yang di sini nih mas. Ini mas. Balik lagi nih mas. Nah, ini nggak ada merah-merahnya kalau saya lihat. Karena masih kecil atau memang bukan merah? Sorry ya, di Sambi. Apa ya berarti? Enggak. Kalau ini terserah. Yang penting kita nanya dijawab. Ini mau emang jawabnya nanti juga. Variannya emang yellow kalau yang ini. Variannya memang yellow. Yellow cuman ini memang rada susah ya. Carinya yang varian Yang ini. mana yang ini? Iya. Itu di pasaran rada susah memang karena di sananya sendiri di asal. Ini dari Malaysia. Kita dari impor, Malaysia. Kita impor dari Malaysia. Dari Malaysia. Itu dari daerah Danau Trengganu di Malaysia. Itu di sananya yang langka atau dari sana masuknya ke sini yang Di susah? sana sudah susah. Oh di sana Jadi sudah memang susah. dari pihak sana sendiri juga sudah tidak memperbolehkan sebenarnya untuk untuk diambil dipanen ya, kalau kita itu dipanen terus kita jual bebas itu udah pada susah. Jadi emang punya itu sih memang buat Malaysia aja sih. Ini kita kan dari tadi yang kita lihat semua tank itu isinya satu ekor. Cuma ini kok ekornya sobek ya? Kenapa? Gigit ekor dia itu. Gigit ekor. Jadi mungkin ada kayak parasit biasanya ya. Ada parasit nempel di ekor, terus dia kan nggak punya tangan itu kan, dia mau garuk kan susah tuh. Ini dia gigit. Oh, mungkin kalau dia ada tangan dia cukup Garuk doang dia emang enak. Terus ini. Oh, yang itu dari Ini Pahang. Pahang Malaysia juga. Oh Malaysia juga. Sama Malaysia juga Pahang. Kita penasaran nih, ada yang aktif, terus ada impor dari Pahang. Kita penasaran harganya mas. Harga ya. Kalau harga sebenarnya kalau saya sendiri ya relatif sih. Relatif dalam artian enggak sih Kak, kalau saya sendiri emang enggak susah-susah sih. Saya suka lihat sesuatu, saya suka, dan memang barang itu berkualitas, bukan barang ya, hewan ya katakan ya, ada kualitas di sana. Saya suka, saya ambil dengan harga yang masih saya anggap wajar loh. Saya anggap wajar karena kan tiap orang kan punya
wajar punya itu standar relatif gitu sendiri ya. kan, punya Wajar standar itu relatif. Terus range harganya lah, harganya. range, ya. Ini apa tadi Mas? Mana Malaysia mana ini? Terengganu. Oke, untuk range harganya berapa ke berapa? Terengganu memang rada mahal karena Kurang lebihnya berapa ya? susah ya. Dulu kalau nggak salah saya ambil waktu kecil ya, size kecil ya, sekitar nggak apa-apa ya kita bilang ini ya, rada Nggak apa-apa, harga ya. harga nggak apa-apa. Sekitar 2 juta. Oh, meh. Jadi itu wajar. Kalau ikan gabus yang kita biasa kasar itu kita goreng, itu yang dari Malaysia, Terengganu khususnya, harganya 2 jutaan. Ya, Itu wajar, Bro, kecil. kecil. Ya, kecil. Keistimewanya hanya langka atau apalagi, karena semua yang langka kan pasti mahal. Pasti mahal. Itu dia bisa full block. Jadi bener-bener dia tumpuk. Ah. Jadi tiap sisik paling satu.